Dari puluhan partai politik nasional dan lokal, peserta kontestasi pemilu legislatif Pileg 2024, Partai Aceh atau PA sepertinya masih tetap menarik untuk dilirik dan telisik. Betapa tidak? Partai lokal yang lahir dari rahim perjanjian damai MOU Helsinki di Finlandia 15 Agustus 2005 ini memiliki dinamika yang cukup dinamis, terutama mengenai sepak terjang para politisinya. Ibarat skuad pasukan satu tim sepak bola, ada yang keluar atau pergi dari PA dan bergabung dengan parpol lain. Tapi ada yang tetap bertahan sejak partai ini berdiri 7 Juni 2007 silam. Sebaliknya, setelah sempat bertandang di parpol lain pada satu musim atau putaran Pileg, ada pula yang akhirnya kembali lagi ke Partai Aceh. Ambil contoh Usman Abdullah atau Toke Suung. Mantan wali kota Langsa 2 periode ini termasuk politisi PA yang pergi. Lihat saja, walau ada instruksi dari Ketua DPP PA Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualim, agar para mantan kepala daerah seperti bupati dan wali kota dari partai ini maju sebagai anggota DPR Aceh. Tapi Toke Suung justru keluar dari penetu atau instruksi tersebut. Dia lebih memilih menjadi caleg DPR RI dari Partai Hanura. Padahal sebelum menjadi wali kota Langsa, Toke Suung pernah menjadi anggota DPR Aceh periode 2009-2011. Entah itu sebabnya dia ingin naik kasta ke Liga Utama, yaitu DPR RI. Keputusan serupa juga dilakukan Ramli MS, mantan Bupati Aceh Barat 2 periode ini bersama Dahlan Jamaluddin, atau anggota DPRA, memilih PDIP sebagai kendaraan politiknya untuk maju sebagai anggota DPR RI. Berbeda dengan Martini, politisi perempuan PA tersebut terpaksa harus banting setir ke Partai Nasdem sebagai caleg DPR Aceh setelah dirinya diusulkan Rijal dari kursi DPR Aceh periode 2019-2024 oleh DPP Partai Aceh. Menariknya posisi Azhari Jage. Jika pada pemilu 2019 lalu, dia telah lebih dulu hengkang dari PA dengan maju sebagai caleg DPR RI dari PBB. Untuk Pileg 2024, Jage pun terkesan tak ingin kembali menjadi caleg DPR Aceh dari PA. Dia lebih memilih untuk merebut kursi DPR RI dari Dapil Aceh. Nah, instruksi Mualim tadi bukanlah tanpa sebab. Ini tak lepas dari kondisi real perolehan kursi Partai Aceh yang terus menurun. Pada Pileg 2009 misalnya, Partai Aceh berhasil memenangkan 46,91% suara di Provinsi Aceh dengan meraih 33 dari 69 kursi di DPRA. Tapi, prestasi ini tak mampu bertahan pada pemilu 2014. Meski optimis dan mengklaim akan memenangkan 60-70% suara selama kampanye pemilihan. Faktanya, pada pemungutan suara turun tajam menjadi 35,3% atau hanya 28 dari 81 kursi di DPRA. Kabarnya penurunan suara ini tak lepas dari konflik internal partai yang terjadi sejak Februari 2011. Sehingga beberapa anggota Partai Aceh membentuk Partai Nasional Aceh atau PNA di bawah Komando Irwandi Yusuf. Nasib apes serupa juga terjadi pada pemilu 2019. Partai Aceh harus kehilangan kursi secara tajam atau hanya mampu meraih 18 kursi dari 81 kursi DPRA. Meski masih mampu meraih kursi terbesar dan menduduki kursi pimpinan DPRA, tetapi tetap saja Partai Aceh harus bekerja lebih ekstra untuk mencetak kader-kader baru dengan merangkul tokoh-tokoh berpengaruh dan memenuhi janji-janji politiknya, termasuk memajukan sejumlah mantan kepala daerah sebagai vote getter ke arena Pileg 2024 mendatang. Karena itulah,
ada beberapa politisi atau kader PA yang akhirnya kembali lagi ke partai yang dulu pernah membesarkan dan memberikan sejumlah fasilitas kepada mereka. Sebut saja Muharudin dan Tengku Anwar. Pada Pileg 2019 lalu, keduanya memilih sebagai caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Ada juga Ermiadi Abdurrahman yang sempat mengadu nasib serupa melalui PAN. Tapi, garis tangan berkata lain. Mereka tak lolos ke Senayan, Jakarta. Nah, pada Pileg 2024, ketiganya memilih untuk kembali ke rumah besar Partai Aceh. Muharudin dan Ermiadi akan bertarung di Dapil Aceh 5, sedangkan Tengku Anwar di Dapil Aceh 2. Hanya itu? Tunggu dulu. Jika tak mampu untuk meningkat, paling tidak bisalah untuk bertahan. Partai Aceh sepertinya terus merumuskan strategi dengan cara mengusung sosok caleg vote getter tadi. Ada nama Nazarudin, mantan wali kota Sabang di Dapil Aceh 1. Ayub Abbas, mantan Bupati Pijai di Dapil Aceh 2. Dan Muhammad Taib, mantan Bupati Aceh Utara di Dapil Aceh 5. Termasuk Marzuki Hamid, mantan wali kota Langsa di Dapil Aceh 7. Yang jadi pertanyaan, akankah strategi ini jika dan munculnya sosok caleg pendulang suara tadi mampu menambah kursi Partai Aceh di DPR Aceh pada Pileg 2024 mendatang? Biarlah waktu yang menjawabnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.